Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Elite Bimbel. Hari ini kita akan membahas bab 8 IPA kelas 7 semester 2 tentang pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Peta konsep, dari sini kita tahu apa yang akan kita pelajari, yang harus dikuasai, yakni tentang efek rumah kaca, gas rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya efek rumah kaca, pemanasan global penyebabnya dan dampaknya. Penyebab pemanasan global ada uap air, dinitrogen oksida, metana, CFC, ozon, karbon dioksida. Dampaknya bisa perubahan permukaan laut, perubahan pola cuaca, gangguan ekologis, keamanan pangan, dampak sosial, dan lain-lain. Jadi ini pemanasan global masih nyambung dengan materi sebelumnya tentang pencemaran lingkungan. Jadi dengan meningkatnya pencemaran lingkungan, pemanasan global juga ikut meningkat ini teman-teman. Jadi masih nyambung ini. Tokoh yang sangat aktif dan terkenal dalam menyuarakan tentang iklim global, tentang pemanasan global, beliau adalah John Al Gore ya. Beliau pernah mencalonkan sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2006 kalau tidak salah, sebagai lawan dari George Bush, tapi kalah ya. Kalah di Dewan Senat. Kalau suara dari publik menang, tapi kalah di Dewan Senat. Setelah itu beliau aktif menyuarakan tentang pemanasan global. Bahayanya pemanasan global ini beliau dokumentasikan dalam film dokumenter yang berjudul An Inconvenient Truth, kebenaran yang tidak enak ya. Sudah mendapatkan 2 akademi dan mendapatkan Best Dokumentari. Jadi sudah ada 2 penghargaan dari film ini. Berikut cuplikan singkat tentang film An Inconvenient Truth, film 2006 kalau tidak salah ya teman-teman. Berarti dengan George Bush 2004 jangan-jangan persaingannya. Coba dicek ya teman-teman. Ini iklim yang ekstrim, bencana di mana-mana. If you love your planet, if you love your children. Nah, ini peningkatan grafik dari pemanasan global. Data terakhir yang didapatkan 2005 ini teman-teman. Ini dia tokohnya, John Al Gore, peraih Nobel di bidang pemanasan global. Peraih Nobel dari keaktifannya dalam menyuarakan pemanasan global. Jadi apa ini pemanasan global? Yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi suhunya meningkat teman-teman. Dan suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat hampir 1 derajat Celcius selama kurun waktu 100 tahun terakhir. Ini contoh gambaran dari proses pemanasan global, di mana gambar yang agak kemerahan itu menunjukkan atmosfer bumi yang semakin panas. Kenapa? Karena efek rumah kaca semakin meningkat, disebabkan karena gas rumah kaca juga meningkat. Dari mana gas rumah kaca itu diproduksi? Dari pembakaran jerami, ini petani ya, yang menghasilkan CO2, menghasilkan CH4, menghasilkan N2O. CO2 tadi karbon dioksida, CH4 tadi adalah metana, N2O adalah dinitrooksida, yang semuanya itu adalah gas rumah kaca yang mampu meningkatkan efek rumah kaca.
Kotoran sapi, kotoran hewan-hewan ternak itu juga menghasilkan metana sebesar 56 kg per ekor per tahun metananya. Penggunaan pupuk kimia menyumbang di nitrooksida. Sisa ranting dan dahan mengeluarkan karbon dioksida kalau dibakar ya. Hutan gundul menyebabkan tidak ada yang menyerap CO2. Ini juga membuat CO2 semakin banyak berada di atmosfer, sehingga produksi gas rumah kaca meningkat, membuat efek rumah kaca menjadi lebih besar. Akhirnya atmosfer kita semakin panas. Gambar di sebelah kiri menunjukkan natural greenhouse effect, efek rumah kaca secara alamiah yang sudah terjadi pada alam. Efek dari adanya greenhouse ini adalah terjadinya keseimbangan suhu permukaan bumi agar tetap hangat. Ini efek baiknya ya teman-teman, secara alami. Ketika greenhouse gas efek rumah kaca pada atmosfer itu normal, masih seimbang. Gambar di sebelah kanan menunjukkan atmosfer yang semakin panas, warnanya dari biru menjadi merah. Ini karena kandungan CO2, CH4, N2O itu semua adalah gas-gas efek rumah kaca meningkat. Meningkatnya bukan karena panas matahari yang semakin meningkat. Dari dulu panas matahari ya begitu. Yang membuat meningkat karena perilaku manusianya yang kebablasan, tidak mampu menjaga keseimbangan alam. Ini kalau diteruskan terus-menerus peningkatannya itu bisa mengancam kehidupan ekosistem, tidak hanya manusia. CFC, ini ada gas penghasil CFC. Deforestation, pembakaran sembarangan, terutama hutan untuk membuka lahan, hasil pabrik dan lain-lain. Ini CFC ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena ini CFC ini kalau di atmosfer nanti dia akan mengikat ozon yang kimianya adalah O3, akan merubah ozon menjadi O2, oksigen. Oksigen kalau di lapisan litosfer sana ya nggak berguna karena tidak ada manusia yang hidup di lapisan litosfer. Yang terjadi malah lapisan ozonnya berkurang. Ini menyebabkan radiasi yang harusnya dipantulkan kembali ke angkasa tembus ke bumi. Ini sangat membahayakan. Kita perinci lagi penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Siapa saja tadi gas rumah kaca? Ada metana, CH4. Mayoritas dari hasil pembakaran dari transportasi, 28%. 10% dari agrikultur, 20% dari industri, 10% dari komersial and residential. Jadi ini rumah tangga, pemukiman. 32% elektrisiti. Jadi penyumbang terbesar meningkatnya gas rumah kaca itu adalah penggunaan listrik. Kenapa? Karena listrik mayoritas sumbernya itu masih bensin, bahan utamanya. Peringkat kedua transportasi, ketiga industri, keempat agrikultur, kelima rumah tangga. Wah, ini mengerikan sekali. Agrikultur kok bisa sangat besar ini ya, sama persis dengan rumah tangga. Padahal agrikultur itu kan pelakunya hanya berapa persen dari manusia. Paling berapa persen agrikultur secara pemakai besar, pemain besarnya paling 5% ya. Sedangkan komersial dan residensial rumah tangga itu kan 70% dari jumlah manusia. Jadi jumlah orang yang sedikit ini menyumbang gas rumah kaca yang setara dengan ratusan juta orang. Mengerikan ini. Jadi gas rumah kaca itu didominasi oleh karbon dioksida CO2 82%, kemudian metana CH4 9%, nitrooksida 6%, dan CFC 3%. Ini karbon dioksida ini. Hati-hati ini karbon dioksida dari pembakaran, pernafasan nggak begitu sebenarnya. Pembakaran ini yang paling besar ya penghasil karbon dioksida. Yang kedua, penyebab pemanasan global ada polusi udara karena bahan bakar. Nah ini ya, tadi yang menghasilkan karbon dioksida terbesar ini. Bahan bakar nih, SO2, NO2, CO2. Efek rumah kaca. Nah ini efek rumah kaca ya teman-teman. Jadi atmosfer bumi itu
mempunyai kemampuan efek rumah kaca. Maksudnya matahari yang dipancarkan ke bumi, ada yang dipantulkan kembali ke angkasa, ada yang dibalikan lagi, dipantulkan terus menerus oleh atmosfer bumi kita untuk menghangatkan bumi, agar bumi tetap hangat dan terjadi keseimbangan kehidupan. Cuma masalahnya gas-gas yang berperan pada efek rumah kaca ini peningkatannya menjadi tidak normal karena aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Itu problemnya dan harus ada solusinya. Penyebab keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC dihasilkan dari mesin-mesin pendingin biasanya, seperti kulkas. Pabrik juga menghasilkan CFC, penyemprot gas itu juga menghasilkan CFC, dan ini membahayakan lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi sebagai penangkal dari radiasi. Dilihat dari tahun ke tahun, lapisan ozon itu semakin lebar lubangnya, mengerikan nih. Lebar lapisan ozon ini malah melebihi dari benua Antartik, mengerikan. Ini sudah sangat luas ya teman-teman. Sebesar ini radiasi yang tembus ke bumi, dan radiasi itu sangat membahayakan makhluk hidup karena mampu merusak hampir 100.000 ozon ini per satu molekul klorinnya. CFC itu mampu merusak sel-sel makhluk hidup. Ini radiasi sangat berbahaya. Adanya penggundulan hutan menyebabkan penyerapan CO2 menjadi sangat berkurang. Ini biasanya alih fungsi dari hutan menjadi sawit dan lain-lain. Pokoknya yang menghasilkan cuan besar ya. Ini kan pemain besar. Yang 10% hasilnya efeknya bisa menyamai dari limbah polusi rumah tangga mayoritas penghuni bumi ya. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Jadi pertanian itu hasil panennya jangan dibakar, diolah harusnya. Peternakan juga itu hasil buangan ternaknya itu jangan dibuang sembarangan, itu kan menghasilkan metana. Boros penggunaan listrik, perusakan hutan, polusi udara dari industri pabrik, sampah plastik, dan lain-lain. Inilah penyebab diantaranya pemanasan global meningkat. Dampaknya apa dengan adanya pemanasan global? 1. Mencairnya es di kutub. Karena peningkatan suhu bumi, maka dalam 30 tahun terakhir es di kutub mencapai 28 triliun ton. Beruang kutub menjadi bingung ya, karena memang es itu menjadi rumah bagi beruang kutub. Kalau esnya mencair ya daya hidupnya menjadi terancam juga ini beruang kutub. Peningkatan volume air laut. Ya karena tadi es di kutub mencair, triliunan ton es mencair, maka volume air laut pasti akan meningkat. Efeknya adalah tenggelamnya daerah-daerah yang dekat pantai. Ini adalah gambar yang ada di daerah Semarang Utara yang dekat pantai. Ini kondisi bangunannya sudah mulai tenggelam, bahkan ada kuburan yang juga sudah mulai menghilang. Akibat dari pemanasan global, naiknya permukaan air laut ini didokumentasikan dengan sangat ciamik oleh Watchdog. Ini adalah lembaga atau LSM ya, yang dikomandoi oleh aktivis yang cukup ternama yang bernama Dendi Dwi Laksono. Beliau memang dari dulu sangat konsen tentang lingkungan. Silakan teman-teman bisa menonton dokumentasi tentang akibat pemanasan global yang ada di Indonesia. Ini cuplikan filmnya. Kebakaran hutan gundul, banjir, penambangan yang tidak terkendali, tenggelam dalam diam. Ini judul filmnya ya teman-teman, karya Watchdog yang dikomandoi oleh Dendi Dwi Laksono. Silakan ditonton teman-teman, ini bagus sekali, sangat recommended. Setelah tadi yang An Inconvenient Truth timnya John Alcor, ini juga sangat recommended tentang pemanasan global, dampaknya. Dampak yang lain nomor 3 ada krisis air bersih. Kasihan sekali ini. Bagaimana caranya hidup kalau airnya saja tidak bersih ya teman-teman.
kebakaran hutan. Kira-kira di mana ini teman-teman? Kebakaran hutan yang terjadi. Saya kira ini ada di Indonesia ya. Terlihat dari ada orang yang memakai kayu yang panjang untuk mematikan atau memutus rantai agar kebakaran hutan tidak meluas. Ini kan kalau di luar negeri kayaknya tidak mungkin ya teman-teman. Kemudian asapnya itu juga sangat membahayakan paru-paru bagi siapapun yang bernafas, tidak hanya manusia. Kabut asap yang melanda, terjadinya wabah penyakit, ada saja penyakit-penyakit baru, virus-virus baru kalau pemanasan global itu meningkat, karena semakin ekstrim alam kita ya teman-teman, membuat virus-virus itu semakin mudah bermutasi. Rusaknya terumbu karang, krisis pangan, meningkatnya kasus alergi, peristiwa alam ekstrim, ini contoh peristiwa alam ekstrim, gunung meletus, longsor, badai, kekeringan, tsunami, dan lain-lain. Inilah dampak dari pemanasan global. Di Indonesia sendiri, menurut BMKG per bulan Agustus 2021, banjir terjadi cukup banyak, longsor juga terutama Jawa Barat, cuaca ekstrim juga masih Jawa Barat, ini mayoritasnya. Karhutla jelas sekali, kebakaran hutan dan untuk pemenuhan lahan jelas sekali ini daerah Kalimantan dari dulu ya, rekornya tidak pernah terputus. Mungkin setelah Kalimantan nanti kalau sudah habis ke Papua. Bagaimana cara mengurangi adanya pemanasan global? 1. Melakukan reboisasi. Menurut Thomas Crowther, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Karena tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa jenis tanaman mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh kendaraan pabrik serta kegiatan manusia lain. Jadi sangat penting penanaman pohon, terutama pohon-pohon yang mampu menyerap CO2 dengan jumlah yang paling banyak. Ini yang harusnya mayoritas digaungkan untuk ditanam kembali ya teman-teman. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lihat ini di mana teman-teman, siang, malam sama saja. Kendaraan pribadi baik motor maupun mobil sangat mendominasi. Bayangkan kalau 30 mobil pribadi ini bisa diangkut dalam satu bus, bahkan bus itu bisa menampung 40 sampai 60 penumpang. Itu bisa mengurangi hasil dari pembakaran yang sangat banyak. Tapi kayaknya hampir mustahil terjadi ya teman-teman. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik, karena listrik itu penyumbang terbesar dari adanya pemanasan global, meningkatnya gas efek rumah kaca. Tadi 82% sendiri, 82% sendiri. Caranya bagaimana? Berangkat sekolah dengan jalan kaki misalnya, atau pakai sepeda rame-rame dengan teman-teman. 4. Meminimalisir penggunaan plastik. Gunakan produk ramah lingkungan. Ya tadi jalan kaki itu ramah lingkungan, pakai sepeda ramah lingkungan. Jalankan pola hidup sehat dan hemat. Jalan kaki, pakai sepeda itu sehat dan hemat teman-teman. 7. Lakukan reduce, reuse, dan recycle. Ini sudah kita bahas secara detail arti dan contohnya pada bab sebelumnya tentang pencemaran lingkungan. Apa itu reduce, mengurangi, apa itu reuse, memakai kembali, dan recycle, mendaur ulang. John Alcor pernah berkata, masing-masing kita dapat melakukan perubahan dengan cara bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi bagian dari solusi untuk perubahan iklim ini menjadi tidak semakin membahayakan untuk generasi anak cucu kita. Ini pesan John Alcor dalam filmnya An Inconvenient Truth. Silakan ditonton 2 film ini, saya rekomendasikan sekali agar teman-teman terbuka pandangannya tentang bahaya dampak dari pemanasan global. Ya, di An Inconvenient Truth, kebenaran yang tidak enak untuk kita ketahui. Yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua karya dari aktivis Dendi Dwi Laksono dan kawan-kawan, Tenggelam dalam Diam. Thank you, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.